warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hari ini apa kabar? Alhamdulillah Baik. Kok tidak semangat? Aku tanya sekali lagi ya. Anak-anak hari ini apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Rizal Bu sunat. Amrozi. Ya, nanti kalau ketemu disuruh masuk ya kalau sudah sembuh. Ya, Bu. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar materi ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Coba ketua kelas, Mas Fauzi coba dipimpin. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi sebelum berangkat ke sekolah, apa saja yang kalian lakukan di rumah? Coba Mbak Aisyah, apa tadi yang dilakukan sebelum berangkat ke sekolah? Ada cerita apa tadi? Mandi Bu. Mandi. Makan. Oke, saya. Sudah berpamitan? Sudah Bu. Sudah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini ada apa ini di depan? Gambar. Ikan dan kelinci. Tupai. Ini ada gambar. Apa kalian mau tahu cerita yang ada di dalam gambar ini? Tidak tahu. Kayak tadi Mbak Aisyah sudah menceritakan cerita sebelum berangkat ke sekolah. Berarti hari ini kita akan belajar tentang Tupai. dongeng, yaitu cerita di masa lalu. Ini ada cerita. Ada zaman dahulu. Nanti kalau kertasnya tidak cukup bisa berdua ya sama temannya ya. Gak mau. Saya. Nah, di dalam gambar ini ada sebuah cerita yang menceritakan tentang seekor tupai dan seekor Ikan ikan gabus. Coba siapa yang mau membantu ibu untuk menceritakan dongeng ini? Gak mau. Mbak Destia coba didengarkan ya, nanti ibu langsung tunjuk satu persatu, diganti Mbak Destia. Cerita ikan gabus dan tupai. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor ikan gabus yang bersahabat dengan seekor tupai di suatu telaga di wilayah Kalimantan Barat. Mereka sudah bersahabat sangat lama. Persahabatan yang sangat kuat telah mereka jalin dengan penuh kesetiaan. Mereka saling membantu apabila sedang kesusahan dan menjadi tempat bertukar cerita setiap hari. Demikianlah persahabatan yang damai itu terjalin bertahun-tahun. Coba ganti Mas Fauzi. Hingga pada suatu hari ikan gabus jatuh sakit, badannya sungguh membimbangkan. Ia sangat lemah dan tak boleh berbuat apa-apa. Makan dengan setianya si tupai sang sahabat menemaninya. Coba Mbak Ica diganti. Aku akan menemanimu sampai sembuh, wahai sahabat, ucap si tupai pada ikan gabus. Terima kasih sahabat, jawab ikan gabus. Sekarang marilah makan dahulu supaya kau cepat sembuh, ujuk sang tupai sambil menyuap si ikan gabus. Namun si ikan gabus menggeleng. Aku tak mau makan, rasanya semua tak enak di mulut, katanya menolak. Coba diganti Mbak Dewi.
Apa kau ingin makan makanan yang lain? Katakanlah sahabat, aku akan mencarinya. Si tupai menawarkan demi sahabatnya agar boleh makan. Benar, kau akan mencarinya untukku? Tanya si ikan gabus. Ganti Mbak Ica, Mbak Isa. Benar sahabat, agar kau cepat sembuh dan kita boleh bermain lagi, jawab si tupai. Aku hanya mau makan jika makananku adalah hati ikan. Ucap si ikan gabus. Ya. Dan Itu adalah cerita yang ada di dalam sebuah dongeng seekor tupai dan ikan gabus. Dalam sebuah dongeng ada beberapa unsur di dalamnya, yaitu ada judul. Tadi judulnya apa? Ikan Ikan gabus dan tupai. Nah, di dalam dongengnya ada beberapa tokoh yang berperan. Coba sebutkan. Ikan gabus dan tupai. Ada tupai dan Ikan gabus. Terus setelah tokoh ada sifat. Coba sebutkan sifat dari seekor tupai. Perhatian. Suka menolong. Sifat dari seekor ikan gabus. Egois. Tidak peduli dengan temannya. Di dalam unsur itu ada tempat. Coba di mana tempat? Di pinggir sungai. Kalimantan mana? Kalimantan Barat. Iya. Terus ada awal cerita. Tadi awal ceritanya kenapa? Si ikan sakit. Iya, si ikan gabus yang sakit dan tidak mau makan. Setelah awal cerita, di akhir cerita ada apa? Si Kenapa? ikan tetap tidak mau makan. Kalau nggak makan. Ikan hiu. Akhir ceritanya adalah si tupai berhasil mendapatkan Nah, di akhir cerita dongeng ini ada seekor tupai yang berhasil memberikan hati hiu kepada temannya, sehingga temannya Mau makan. bisa makan apa yang dia pengenin. Supaya dia mau. Dari cerita ini, apa pesan moral apa yang dapat kalian peroleh? Coba Mbak Dewi. Jadilah sahabat yang baik seperti tupai. Jadilah sahabat yang baik seperti tupai. Itu adalah unsur-unsur dalam dongeng. Di lampiran kedua itu ada lembar kerja peserta didik. Coba, kan tadi sudah disebutkan seperti Ya. judul, tokoh. Sudah. Coba ya, dikerjakan. Nanti ibu tanyain satu-satu lagi. Mana-mana? Mbak Zulul gak kerjakan? Yang sama-sama kerjakan ya Ya. Sudah selesai semua? Sudah. Coba ibu ulang lagi. Judul dari dongeng tadi apa, Mbak Zulul? Ikan gabus dan tupai. Ikan gabus dan tupai. Pesan moral, Mbak Aisyah. Tahu saya Harus saling tolong menolong sama Saling sahabat. menolong. Tempatnya di mana, Mbak Yoke? Telaga Kalimantan Barat.
pelanggaran. Oh, dapat warna. Sifat tokohnya coba Mas Izul. Tupai baik, tolong menolong. Tupai yang suka tolong menolong. Ya. Ikan gabus coba Mas Cahidan. Egois. Egois dan tidak peduli pada kesehatan. Itu semua adalah unsur-unsur dalam dongeng. Nah, materi selanjutnya adalah ibu mau tanya nih, di rumahnya kira-kira bapak sama ibu kalian kerja nggak ya? Kerja. Kerja. Ada yang kerja sebagai dosen? Ya. Kerja apa? Banyak ya? Banyak. Coba Mbak Dewi, bapaknya kerja apa? Tidak ada, Bu. Bapak saya sudah meninggal. Coba Mbak Destia, bapaknya kerja apa? Kerja dia nunggu di pabrik. Di pabrik. Itu adalah macam-macam pekerjaan seperti kerja di pabrik. Itu adalah macam-macam pekerjaan. Dalam pekerjaan itu ada dua macam, pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Coba kasih contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Menjahit. Terus pekerjaan yang menghasilkan jasa. Guru. Seorang guru adalah pekerjaan yang menghasilkan Jasa. Ibu ada permainan nih biar kalian tidak ngantuk ya. Tidak. Gambar apakah ini? Dokter. Di manakah dokter bekerja? Rumah sakit. Rumah sakit. Dokter bekerja di rumah sakit. Pekerjaan seorang dokter itu termasuk ke dalam pekerjaan yang menghasilkan barang apa menghasilkan jasa? Jasa. Terus selanjutnya ini ya. Balik Bu. Tidak apa-apa. Seorang dokter bekerja di rumah sakit. Terus ini gambarnya apa, Nana? Bengkel, astagfirullahaladzim. Bengkel, Bu. Ini gambarnya apa? Ini gambarnya apa? Bengkel. Siapakah yang bekerja di bengkel? Coba Mbak Yoka ke depan. Siapakah yang bekerja di bengkel? Apakah Pak Polisi? Yang bengkel Bu. Yang ini Bu. Coba dilihat siapakah yang bekerja di bengkel? Petani. Benar apa salah? Salah. Seharusnya siapa yang bekerja di bengkel? Montir. Seorang montir bekerja di Bengkel. Seorang montir termasuk ke dalam pekerjaan yang menghasilkan Jasa. Kalau seorang petani Ini sawah. termasuk ke dalam pekerjaan yang menghasilkan jasa atau barang? Menghasilkan apa? Jasa di barang. Padi, jagung. Sayuran. Itu pekerjaan seorang petani. Coba dari semua yang ibu jelaskan barusan, coba Mbak Yoga disimpulkan. Dari dongeng tadi pesan moralnya Pesan moralnya apa?
apa yang dapat diambil dari cerita dongeng seekor tupai dan ikan gabus? Tokohnya ada tupai dan ikan gabus. Pesan moralnya apa? Pesan moralnya Pesan moral. Apa Ci? Pesan moral apa Ci? Mbak Yoko tidak mendengarkan ya. jadilah sahabat yang baik. Dan suka menolong. Ya. Itu pesan moral dari cerita seekor Tupai dan gabus. Kalau yang berbagai macam pekerjaan coba Mbak Dewi. Berbagai macam pekerjaan ada dua, pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa itu contohnya seperti dokter, guru. Kalau pekerjaan yang menghasilkan barang adalah petani. Itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Karena waktunya sudah selesai, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu punya sebuah tepuk-tepuk yang bisa buat kalian semangat. Ikut Ibu ya. Ya. Tepuk jari 1 tut, tepuk jari 2 wah, tepuk jari 3 gag, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 mang, bertepuk semua, duduk yang manis, mari kita berdoa. Ya? Ya. Bisa? Bisa. Kalau sudah selesai langsung baca doa dipimpin dari ketua kelas. Oleh ketua kelas. Berdoanya begini apa begini, Bu? Begini. Tadi kok gini? Berdoa. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tut, tepuk jari 2 wah, tepuk jari 3 gak, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 mak, bertepuk semua, duduk yang manis, mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.